Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Caktavia dengan NIM belakang 102 dari kelas 4C. Di sini saya akan mengerjakan UAS statistika. Di sini saya menggunakan 4 uji statistika, yaitu ada uji N-gen dan uji korelasi, uji homogenitas, dan regresi linier. Uji gen atau normalized gen adalah metode statis untuk mengukur efektivitas suatu perlakuan Stresemann terhadap peningkatan kemampuan peserta didik. Nilai N-gen diperoleh dari selisih post-test, pre-test, dan pre-test yang dinormalisasi terhadap nilai maksimum. Tujuannya mengukur peningkatan kemampuan peserta didik sebelum dan sesudah perlakuan. Kemampuan efektivitas suatu metode pengetahuan atau kegiatan tertentu memberikan gambaran presentasi peningkatan secara standarisasi. Penguji hipotesis apakah terhadap perbedaan signifikan pre-test dan post-test. Di sini ada data pre-test dan post-test 10 siswa yang kita gunakan. Nah, uji gen ini seperti mengukur peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah. Pelajaran gunanya untuk mengetahui seberapa efektif suatu metode pembelajaran adalah rumus N-gen sama dengan post-test dikurangin pre-test dibagi nilai maksimal dikurangin pre-test maksimal dikurangin pre-test. Jadi di sini nilai pre-test dikurangi dengan post-test dibagi dengan 100 dikurangin dengan hasil pre-testnya. Nah, kategori di bagian dikategorikan itu dibagi menjadi 3, yaitu tinggi jika lebih 0,7, ini sedang jika antara 0,3 0,7 tuh di sini sedang, 75 itu kategori sedang. Terus gen itu dari hasil ini kan hasilnya post test, terus dikurangin pre-test pas dibagi 100, terus dikurangin C2 itu pre-test, dan hasilnya seperti ini. Terus ini sama pre-test
post test dikurangin pretest dibagi 100, terus dikurangin post test. Itu kategori sedang, artinya metode pembelajaran cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan rata-ratanya NGen itu F NGen ini terus dari siswa 1 ke siswa 10 itu dibagi. Terus uji korelasi ini adalah teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel bebas independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat dependen. Korelasi ini sering dipakai dalam penelitian kuantitatif, khususnya ketika peneliti ingin melihat seberapa kuat beberapa faktor secara simulasi berhubungan dengan suatu hasil. Di sini tuh dari Y di pangkat 2, terus Y ini dari X, nilai X ujian di pangkat 2. Terus kalau yang X sama Y itu digabung antara nilai jam belajar dan nilai ujian itu digabungkan di dalam tabel Y X Y. Itu dikali. Terus hubungan antara dua variabel gunanya untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X yaitu jam belajar dan variabel Y yaitu nilai ujian. Kemudian kita jumlahkan semua nilai dari barisan total. Di sini menggunakan rumus sum sama dengan sum dibuka kurung jam belajar dibagi jam belajar siswa ke-1 dan siswa ke-10 dibagi dan terdapat hasilnya 48, sama dengan nilai X juga gitu, seperti itu, sama dengan sum dibuka kurung nilai ujian dibagi nilai ujian siswa 1 dan dibagi juga nilai ujian ke 10 dan hasilnya 753. Nah, kalau ini sama juga dari X nilai ujian di pangkat 2. Terus X Y itu digabung antara jam belajar dan jam ujian nilai ujian itu dikali sama. Terus di sini juga sama dengan sum
F2 nih jam belajar dibagi jam nilai ujian itu, dan terdapat hasilnya. R hitung 0,2875 lebih besar dari nilai tabel, maka terdapat hubungan sangat kuat antara jam belajar dengan nilai ujian siswa. Nah, berdasarkan tabel kategori korelasi tersebut termasuk dalam sangat kuat. Kita uji di sini tuh kita hitung dari 10 F12 terus D pangkatnya, terus dikurangin itu, ini kan dikali, terus dikurangin, terus dikali, terus dibagi 10 bagi D 12, terus C 12 pangkat 2, terus dibagi 10, terus dikali F 12 C 12 di pangkat 2. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok data memiliki variabel yang sama atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan sebelum ujian hipotesis seperti ujian T atau ANOVA untuk memastikan bahwa data dari kelompok penelitian memiliki penyebaran yang sama. Tujuannya mengetahui apakah ada data dari kelas eksperimen yang sama, eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama, memastikan data layak digunakan untuk analisis statistik selanjutnya. Jika varian sama, maka data dinyatakan homogen. Jadi ada dua kelompok, kelas A dan kelompok kelas B. Langkah pertama, kita hitung varian masing-masing dari kelompok menggunakan rumus Diesel. Ini kan dua kelompok, kelas B dan kelas A. Di sini ada varian A, ada varian B2 kelas A dari data ke 1, terus dibagi data ke 10, terdapat hasilnya sama dengan hasil varian B. Varian itu C kelas B dibentuk 1, ada 68 dibagi 68. Terus kalau F itu hitung sama dengan if
G4 terus lebih G5 terus G4 terus dibagi G5 terus nah terdapat hasil ini seperti ini. Terus F tabel 3,18 itu dari 3,18. Nah, di sini tuh ada 9, 3,18. Ini untuk pembilang N1, untuk penyebut N2, terus ke 9 ini. Nah, ini terdapat jika varian A sebesar 20, kemudian varian B itu 25, langkah keduanya kita hitung F. Terus cara membaginya variabel dengan varian kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa data A dan B memiliki varian yang homogen. Kesimpulannya, data itu homogen atau memiliki kesamaan, mengatakan uji relativitas. Nah, kita datanya itu data homogen. Terus kita lanjutkan uji regresi linier. Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel respon dan prediktor. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang banyak penggunanya serta mempunyai manfaat yang cukup besar bagi pengambil keputusan. Secara umum, dalam analisis regresi digunakan metode kuadrat terkecil untuk mencari kecocokan garis regresi dengan data sampel yang diamati. Regresi linier merupakan suatu metode analisis statistik yang mempelajari pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Regresi linier sederhana menggunakan teknik statistik yang melibatkan suatu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam mode ini, hubungan antara kedua variabel dinyatakan dengan persamaan garis lurus, memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana perubahan pada variabel bebas berkontribusi terhadap perubahan variabel terikat. Kalau Y itu nilai yang diukur, kalau X itu nilai yang ditentukan, A itu intercept atau perpotongan garis,
Di sini ada data 10 siswa. Ini jam belajar, ini jam ujian. Ini tuh jam belajar dikuadratin 2. Kalau X sama Y itu digabung dari nilai dari jam belajar dan nilai ujian itu dikali, dan terdapat total dari jam belajar dan nilai. Ini sum dari siswa 1, datanya 2, ke siswa 10 kita bagi sama dengan Y juga seperti itu. Terus sama dibagi, kalau total itu dibagi, kalau kuadrat itu dikuadratkan, terus kalau X sama Y itu digabung tapi dikali. Kayak jam belajar dikali nilai ujian. Terus N ini kan N itu 10, siswanya kan ada 10. B itu dari F, terus C, D sama dibagi E, terus C lagi pangkat 2, dan terdapat hasilnya. A itu intercept atau perpotongan garis represi dengan sumbu Y. Kalau B koefisien represi atau kemiringan dari garis represi, atau untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satuan X, atau untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Ini ada rumusnya. Terus di sini ada Y sama dengan hasil dari A, terus kita tambah dari hasil B, itu kesimpulannya X berpengaruh terhadap Y. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan kurang. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.